kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda. Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, memasuki hari ke-7 Lebaran Idul Fitri, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh pemudik yang baru tiba di Jakarta. Ya, berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini hampir 17.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Di hari ke-7 perayaan Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai. Keramaian masih dominasi para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Hari ini tercatat ada 43.100 penumpang yang tiba di stasiun Daob 1 Jakarta. 16.900 penumpang diantaranya turun di stasiun Pasar Senen. Adapun jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Sementara itu, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan seperti menambah ketersediaan kursi tunggu hingga menyiapkan sejumlah petugas customer service mobile. Sementara itu, gerbang tol Cikampek Utama Sabtu pagi terpantau ramai lancar. Polisi pun menghentikan rekayasa lalu lintas kontraflow, tercatat sebanyak 77% kendaraan sudah melakukan arus balik dan tersisa 33% kendaraan belum kembali ke Jakarta yang diprediksi akan terpecah dalam rentang tanggal 29 hingga 1 Mei 2023. Sementara berdasarkan data evaluasi PT Jasa Marga tidak terjadi penumpukan jumlah kendaraan dalam satu waktu. Bahkan kepadatan kendaraan yang diprediksi terjadi pada puncak arus balik 25 April lalu tidak terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lalu lintas arus balik Lebaran 2023, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, dan Jen Cahyani di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita akan ke Faisal. Ya, Faisal, bagaimana suasana arus balik di sana? Apakah sudah terlihat adanya kepadatan pemudik? Ya baik, selamat siang Pram, Baby dan juga pemirsa. Untuk situasi arus balik di hari ke-7 Lebaran untuk saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terbilang cukup ramai. Namun jika kita bandingkan dengan pagi tadi, untuk kepadatan di area kedatangan ini masih cukup padat, namun untuk siang ini agak sedikit lengang begitu. Dan berdasarkan pantauan kami di sini, memang pemudik ini masih penumpang ini masih didominasi oleh para pemudik yang datang. Dan berdasarkan dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini ada sekitar 43.500 penumpang yang datang di stasiun daerah operasional 1 Jakarta. Sementara itu untuk di stasiun Pasar Senen ini sendiri ada sekitar 17.000 penumpang yang datang pada hari ini. Dan memang untuk data tersebut tentunya ada peningkatan di hari-hari biasanya ataupun di masa normal ini sebanyak 2 kali lipat. Dan untuk puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen ini sendiri terjadi, diperkirakan akan terjadi pada minggu besok 30 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 mendatang. Dan untuk mayoritas pendatang ataupun yang penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini mayoritas datang dari Surabaya, Yogyakarta, Solo maupun Malang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pada arus balik Lebaran 2023, PT KAI Daob 1 Jakarta sudah mempersiapkan segala persiapan seperti misalnya menyiapkan ataupun menambahkan kursi tunggu di sekitar area stasiun. Kemudian juga menyiapkan customer service mobile dan juga ada bekerja sama dengan pihak TNI Polri untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan penumpang di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik di gerbang tol Cikampek Utama sudah ada rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Faisal. Pemirsa, dari stasiun Senen kita beralih ke gerbang tol Cikatama. Situasi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Tentu ini berbeda jika kita bandingkan dengan situasi arus lalu lintas tadi jam 9. Sempat terjadi ketersendatan dan juga antrian kendaraan tempat di gardu tol Cikampek Utama sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lambat, pemirsa. Dan itu dikarenakan oleh adanya beberapa pengendara yang kehabisan saldo e-tol dan mengalami kendala saat tap untuk keluar ke
gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta. Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 13.000 kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta, dan rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan. Memang sempat diberlakukan kontraflow jam 9 malam kemarin, namun saat ini sudah tidak diberlakukan karena berdasarkan hasil evaluasi kendaraan yang melintas ke arah Jakarta sudah menurun, yaitu ada di kisaran angka 3.500 per jamnya. Namun ini tidak menutup kemungkinan nantinya apabila volume kendaraan terus mengalami peningkatan, maka akan diberlakukan kembali rekayasa lalu lintas. Tapi sebelumnya akan dievaluasi dahulu ketika nantinya kendaraan yang melintas lebih dari 4.500 per jamnya, barulah rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Dan untuk diskon tarif tol 20% saat ini adalah hari terakhir dan sudah tidak diberlakukan. Tadi terakhir diberlakukan pada jam 6 pagi tadi. Dan dihimbau kepada para pemirsa yang akan melaksanakan arus balik ke Jakarta untuk memastikan saldo e-tol cukup dan juga menjaga batas kecepatan, yaitu minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana arus kendaraan ataupun arus balik menuju Jakarta di tol Cipali, sudah ada rekan saya Jen. Jen, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ayu melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, sama halnya dengan di gerbang tol Cikatama, pantauan lalu lintas arus balik mudik lebaran tahun 2023 di ruas jalan tol Cipali Jawa Barat ini masih terpantau lancar. Dan para pengemudi dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Dan ini memang didominasi oleh kendaraan berplat mobil Jabodetabek yang mengarah dari arah timur ke arah ibu kota. Sementara itu pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas yakni penerapan sistem one way atau satu arah memang sudah tidak diberlakukan, namun berdasarkan memang diperkirakan arus balik mudik lebaran akan terjadi hingga tanggal 30 April dan juga 1 Mei 2023, maka nantinya penerapan sistem one way ini akan diberlakukan secara situasional dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan kembali periode kedua sistem one way atau satu arah. Namun pemirsa, meskipun memang lalu lintas masih terpantau lancar, kami tetap imbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan serta mempersiapkan segala kebutuhan dari kebutuhan pribadi hingga bahan bakar kendaraan Anda, serta kami imbau juga untuk tidak berhenti di bahu-bahu jalan karena dapat membahayakan Anda dan juga pengendara lainnya. Dan jika Anda mengalami kendala di saat berkendara di jalan tol, kami dapat informasikan dapat menghubungi pihak kepolisian di call center 1500669 dan SMS center di 9119. Demikian laporan dari ruas jalan tol Cipali Jawa Barat. Kami kembalikan ke studio bersama Pram dan Baby. Ya baik, terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari tol Cipali Subang, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikampek Utama dan rekan kami Faisal Rinaldi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Pemirsa, Indonesia dilanda gelombang cuaca panas ekstrim, lalu bagaimana antisipasinya? Selengkapnya akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.